Halo, jumpa lagi guys di channel kesayangan kita, channel Infinite Learning Indonesia nih teman-teman. Guys, sebelumnya kenalin buat teman-teman yang belum tahu aku, nama aku Budi Prasetyo. Jadi di video kita kali ini, aku nih teman-teman yang bakal ngejelasin guys. Guys, mungkin tanpa berbasa-basi lebih lanjut ya. Mungkin kita langsung mulai aja guys, materi kita di video kita kali ini guys. Mungkin kita coba next slide teman-teman. Nah, kalau bisa kita lihat di sini guys, di sini ada 3 poin. Jadi poin-poin yang ada di sini bakalan kita pelajari nih guys di video kita kali ini. Nah, jadi untuk poin yang pertama kita itu ada React Fragment ya teman-teman. Dan untuk poin yang kedua kita bakalan belajar tentang React Hooks from nih teman-teman. From form gitu guys. Nah, dan yang poin yang ketiga, yang terakhir itu ada Axios nih. Jadi nanti kita akan belajarin 3 poin ini teman-teman ya. Jadi bisa pantengin aja guys videonya dari awal sampai akhir. Kita coba next slide nih. Kira-kira ada apa nih? Kita masuk ke section Introduction React Fragment nih teman-teman. Jadi what is React Fragment gitu ya? Atau apa sih React Fragment itu bang? Nah, jadi kalau di React guys, fragment itu adalah cara ya guys ya, adalah cara ngelompokkan beberapa elemen guys tanpa perlu menambahkan elemen pembungkus sebenarnya ke DOM gitu teman-teman ya. Jadi mungkin ini udah dijelasin ya di awal pertemuan kita di React.js teman-teman. Jadi intinya kalau kita udah main di React Fragment itu intinya tuh dia bakalan ngebungkus sebuah code yang ada di dalam React ya teman-teman ya. Mungkin kita coba next slide ya, mungkin biar teman-teman pada paham lagi. Sekarang kita masuk ke section so what is this fragment for gitu ya, atau bahasa Indonesianya jadi untuk apa fragmen ini gitu ya. Guys, mungkin kita tahu ya guys ya, bahwa kalau kita gunain metode render ya di dalam komponen, itu kan ketika kita ingin ngerender sesuatu ke layar ya gitu ya. Nah, kita tuh dapat ngerender satu elemen atau beberapa elemen, meskipun merender beberapa elemen itu kan memerlukan tag div di sekitar konten gitu. Karena metode render ini hanya dapat ngerender satu simpul akar di dalamnya dalam satu waktu gitu guys. Nah, gitu. Mungkin kalau kita coba next slide lagi. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini guys, ini adalah salah satu contoh penggunaan dari React Fragment nih teman-teman. Nah, kalau kita bisa lihat gambar yang di kiri ini, di sini ada penggunaan contoh penggunaan dari div ini, div, dan di dalam div ini ada H1-nya nih guys, hello world gitu. Nah, dan kalau kita lihat di gambar di kanan ini, di sini ada React Fragment dengan dibungkus H1 gitu ya guys ya. Dengan React Fragment ngebungkus H1 gitu guys. Nah, kurang lebih gitu ya. Cuman ini di dalam tag kosong ini guys, atau React Fragment juga ya. Nah, mungkin biar teman-teman paham, mungkin kita bisa lanjut lagi ya guys ya. Nanti kita bakalan praktekin nih contoh perbedaannya ya antara React Fragment dengan div gitu teman-teman. Nah, kalau mungkin kita bisa lihat di slide ini guys, jadi hasil dari kode awal tadi guys, kode yang di awal tadi dengan yang ini, nah itu sama ya teman-teman ya hasilnya ya. Namun alasan utama kita ngegunain React Fragment itu karena ini sedikit lebih cepat guys dibandingkan dengan tag div gitu di dalamnya gitu guys. Kenapa? Karena ngehindari gitu guys pembuatan node DOM tambahan gitu guys. Nah, selain itu kalau kita gunain React Fragment menghabiskan lebih sedikit memori gitu teman-teman. Dan juga kalau kita pakai React Fragment itu pendekatannya lebih ringkas guys. Jadi penggunaan code-nya lebih ringkas. Dan kita tuh cukup gunain tag kosong gini aja guys. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, ini adalah salah satu contoh React Fragment ya teman-teman. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini React Fragment, titik fragment itu kalau dibandingkan dengan ini juga dinamakan React Fragment guys. Cuman ini versi yang lebih singkatnya gitu ya teman-teman. Nah, begitu ya guys. Nah, mungkin kita boleh masuk ke VS Code-nya ya guys, biar kita praktek bareng-bareng nih, kira-kira bedanya apa sih bang antara React Fragment dan div gitu ya. Sekarang kita masuk ke VS Code nih teman-teman. Nah, jadi untuk setupan awal aku guys seperti ini. Aku udah nge-setup dengan router DOM ya. Aku udah ngatur routernya. Dan untuk pembelajaran router mungkin bisa dilihat dari video-video sebelumnya ya guys. Nah, di sini teman-teman aku bakalan ngebikin sebuah untuk setupan awalku ya guys ya. Jadi di dalam SRC ini aku ngebikin sebuah folder dengan nama pages gitu guys, pages. Jadi di dalam pages ini aku ada ngebikin sebuah
file dengan nama fragment gitu. Jadi di dalam file ini kita bakalan nyoba ngulik-ngulik tentang fragment gitu ya teman-teman. Nah jadi gini guys, kita langsung mulai aja. Kira-kira apa sih perbedaannya React fragment dengan div ya teman-teman. Mungkin kita langsung aja. Nah ini adalah buat teman-teman yang belum tahu juga, ini ada RAFC ya guys. Di RAFC ini semacam shortcut ya teman-teman. Nah dia akan langsung membuat sebuah function atau komponen ya teman-teman ya. Oke, kita langsung mainkan aja guys. Di sini kita coba. Nah jadi kita ada ini guys, kita coba kasih ini aja dulu. Ntar mungkin kita tambahin lagi deh, coba ya. Oke, kita langsung aja ya. Nah, kita tambahin kurungnya, dan di dalam div ini kita bikin H1. Nah, jadi di dalam div ini ada H1 dengan di dalam div ini ada H1 dengan P ya, teman-teman ya. Kalau kita coba running, guys. Dikarenakan aku udah pakai router dong, yang dimana di routernya di sini aku ngatur fragment ini, aku ngaturnya path-nya itu /fragment. Jadi tinggal kita tambahin fragment. Nah, dia bakalan muncul patch yang halamannya fragment aja nih, guys. Ini tadi kan kita gunain div ya, teman-teman, di fragment ya. Nah, kalau kita lihat guys di div ya. Nah, kalau kita inspect elemen, di sini kan ada div ID root ya. Di dalam div ID root ini ada div lagi nih, teman-teman. Nah, ini adalah DOM tambahan ya, guys ya, yang seperti dijelaskan di pengertian tadi, guys. Ini adalah penambahan DOM ya, teman-teman. Dan di dalam div ini ada div, baru ada muncul H1 sama P-nya, guys. Nah, ini kalau kita gunain div ya, teman-teman. Gimana kalau sekarang kita tuh gunain React fragment gitu. React.fragment. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, kalau kita coba save dan kita lihat di website kita lagi. Nah, tadi kan di sini ya ada div ID root ya. Nah, kalau kita udah pakai React fragment, dia tuh divnya jadi hilang nih, teman-teman. Nah, di sini ada H1 sama P gitu, guys. Nah, kurang lebih kalau untuk perbedaannya seperti itu ya, teman-teman ya. Cuman kalau kalian mau lebih ringkas lagi, guys. Jadi itu bisa ya, guys ya, kayak gini aja gitu. Nah, hasilnya gimana? Itu hasilnya sama aja, guys, dengan React.fragment gitu ya. Jadi bisa kita lihat ya di sini sama aja gitu, guys. Jadi dia div ID root langsung H1 sama ada P-nya gitu ya. Jadi inilah kegunaan dari React fragment ya, teman-teman. Jadi kebanyakan orang make ya karena lebih simpel ya, teman-teman, dan juga ya biar lebih kencang sedikit sih, guys, dalam untuk pengerjaan sebuah project gitu, teman-teman. Cuman balik lagi sini tergantung selera aja ya, guys. Pada mau pakai gimana gitu, div atau enggak React fragment gitu. Oke, mungkin kita coba next slide lagi nih. Kira-kira ada apa nih ya? Nah, sekarang kita masuk ke section What is React Hook Form ya, teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu React Hook Form itu apa? React Hook Form itu sebenarnya library ya, teman-teman ya. Seperti katanya guys di sini ya, React Hook Form ya. Jadi React Hook Form ini kita tuh bisa ngebikin sebuah form atau formulir gitu ya, teman-teman. Jadi kalau kalian mau bikin formulir itu bisa banget ya pakai React Hook Form gitu guys. Jadi React Hook Form ini berbeda ya guys ya dari library form lainnya gitu guys. Jadi di ekosistem React ini dengan kita memilih pemanfaatan input, kan kalau di form itu kan ada input ya. Nah jadi kita tuh bisa memanfaatkan input yang tidak terkontrol melalui penggunaan ref gitu guys. Jadi dibandingkan kita mengandalkan state untuk mengelola kontrol input gitu ya teman-teman. Jadi strategi ini guys itu ningkatin kinerja form kita nih guys yang ada di dalam website kita nanti gitu ya. React Hook Form ini itu bisa dibilang meminimalkan frekuensi perenderan ulang yang ada di website kita juga nih teman-teman ya. Nah mungkin kalau kita coba next slide teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke section install React Hook Form ya, teman-teman. Kalau kalian bisa lihat di sini ada penggunaan npm dan yarn nih, guys. Jadi untuk cara installnya antara npm sama yarn itu berbeda ya, teman-teman di awalnya. Di sini ada npm. Kalau kita pakai npm ya npm install React Hook Form ya, teman-teman. Dan kalau misalnya kalian pakai yarn, tinggal langsung aja guys, yarn add React Hook Form ya, teman-teman. Dan jangan lupa kalau misalnya kalian udah nge-install library React Hook Form, tuh jangan lupa kan import juga nih ya, teman-teman, nanti di file kalian yaitu use form ya. Kita gunain import use form from React Hook Form nih teman-teman ya. Nah kalau kita coba next slide, nah di sini kita masuk ke section creating the form ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian udah install tadi, nah setelah kita udah ngimpor jadi setelah kalian udah ngimpor library-nya itu guys, kalian itu bisa dibilang memiliki kemampuan untuk membuat sebuah formulir nih teman-teman ya.
menggunakan komponen formulir HTML standar gitu nih teman-teman ya. Jadi bersama dengan atribut RHF teman-teman, atau singkatannya React Hook Form, yang sesuai untuk validasi dan kontrol formulir nih teman-teman. Jadi use form ini digunakan untuk ngatur formulir dan mendapatkan akses ke method dan state ya teman-teman ya. Dan kalau kalian bisa lihat di sini ada contoh codingannya ya. Nanti kita bakalan praktek bareng-bareng guys untuk codingan ini. Nah, kalau kita coba next slide teman-teman. Oke, kita masuk lanjutan nih teman-teman ya dari slide sebelumnya gitu guys. Nah, kalau kita bisa lihat ini guys, kode yang kita lihat ini adalah komponen React yang merender formulir ya teman-teman. Nah, ini ngegunain function handle submit ya teman-teman, handle submit untuk pengiriman formnya guys. Yang kemungkinan akan memicu function on submit nih teman-teman ya saat form itu dikirimkan ya. Kalau kalian bisa lihat di form ini guys, itu terdapat kolom input ya teman-teman ya untuk first name atau nama depan gitu ya. Nah, dengan label yang sesuai dan penanganan pesan kesalahan ya teman-teman, ada labelnya dan penanganan kesalahannya nih. Nah, fungsi register ini teman-teman, kalau kalian ngeh juga, fungsi register ini itu digunakan untuk mendaftarkan kolom input itu ke library React Hook Form ya teman-teman. Jadi register ini akan mendaftarkannya ke React Hook Form nih. Dan juga khususnya tuh nyiapin aturan validasi guys untuk memerlukan nama depan gitu. Jadi nanti kita ngatur require-nya. Jadi kalau misalnya kita nggak ngisi inputan first name, itu bakalan muncul first name is required. Jadi harus diisi gitu ya inputannya gitu. Dan juga jika kita ngatur juga jika validasinya gagal, itu pesan kesalahannya tuh juga akan muncul teman-teman. Ya bisa ditampilkan gitu guys untuk menunjukkan bahwa nama depan itu diperluin ya teman-teman. Mungkin kita coba sambilan praktek ya nanti teman-teman ya. Mungkin ini untuk teorinya dulu guys. Dan mungkin kalau kita coba next slide lagi guys, bisa kita lihat di slide ini ya. Jadi segmen kode yang ditambahkan ini teman-teman, itu merupakan bagian dari komponen React yang sama ya teman-teman. Jadi itu memperluas form atau formulir kita dengan nyertain kolom input guys untuk nama belakang nih. Jadi kita bisa lihat kita nanti bakal input juga nama belakangnya ya teman-teman. Dan juga tadi kan udah nama depan, jadi kita bikin nanti bakalan nama belakangnya juga guys, last name ya teman-teman. Dan terakhir kita nanti bakalan bikin juga tombol submit ya teman-teman di akhir formnya. Jadi fungsi button submit ini ya untuk memicu proses pengiriman formulirnya gitu guys ketika diklik nanti. Jadi ketika diklik kita mau nampilkan datanya kemana gitu ya teman-teman. Oke, jadi kita nanti bakalan bikin ini ya teman-teman, ada first name, ada last name, terus ada button submit ya teman-teman. Nah, mungkin kita coba praktekin langsung aja nih guys, gimana sih cara bikinnya gitu ya. Mungkin kita langsung aja ke VS Code kita nih guys. Jadi di VS Code kita, jadi di folder pages, di sini aku mau bikin sebuah file baru nih teman-teman. Jadi dengan nama mungkin kita bikin tes RHF gitu, atau tes React Hook Form nih teman-teman, .jsx gitu. Nah, kalau udah begini kita langsung aja guys rafcu struktur dari functionnya nih teman-teman, atau komponennya gitu guys. Nah, untuk langkah pertama guys, kita tuh langsung gini aja guys, kita install dulu nih teman-teman, npm install React Hook Form. Nah, jadi tinggal begini aja guys, langsung di enter aja teman-teman. Jadi kita nge-install sebuah library-nya nih teman-teman, React Hook Form gitu. Jadi buat yang belum install silahkan install dulu ya guys. Nah, jadi kalau udah tampilan selesai itu tampilannya seperti ini guys. Dan kalau misalnya kita udah udah nge-install, kita langsung mainkan aja nih teman-teman. Nah, gimana sih bang cara mainnya gitu? Nah, cara mainnya cukup seperti ini aja teman-teman. React use form, langsung tabkan aja guys, use form from React Hook Form nih. Nah, di sini masih merah-merah karena dia belum kepanggil ya guys. Di nyantai aja, kita sekarang langsung bikin aja nih teman-teman ya. Tadi kan kita udah bikin ini ya, tes RHF ya, nama komponen kita gitu guys. Nah, cara mainnya gimana guys? Kalau udah main pembuatan formnya itu caranya cukup simple aja guys. Pertama-tama kita bikin sebuah cons dulu nih teman-teman. Jadi cons, terus kita panggil sebuah functionnya nih guys. Function tadi kan kalian bisa lihat ya di sini teman-teman. Jadi use form ini sebentar mana? Nah, di sini guys. Jadi di sini use form itu memiliki output ya. Outputnya itu berupa beberapa function gitu guys. Ada register, unregister, error, watch, handle submit dan lain-lain guys. Jadi kita bakalan coba register sama handle submit ya teman-teman. Dan caranya gimana? Pertama-tama kita bikin dulu guys cons. Ini kita mau pertama register dulu ya. Register, terus saya bikin handle submit. Dan kalau kita bisa lihat lagi ya, terus kita jangan lupa masukin form state ya, form
set. Terus di sini kita bikin masukin error ya teman-teman. Error. Kalau udah kita masukin error, terus jangan lupa kita kasih use from. Nah, seperti ini guys. Use from. Terus ada buka kurung dan tutup kurung ya teman-teman. Nah, kalau udah begini, kita bikin lagi nih guys, sebuah cons. Nah, jadi di cons yang kedua ini, itu aku mau bikin namanya itu on submit ya guys. Jadi on submit, salah guys. Jadi seperti ini guys, aku bikin sebuah function ya teman-teman. Jadi untuk mainin nanti buttonnya ya teman-teman. Jadi aku bikinin buat mainin buttonnya ya, bisa kita lihat ya nanti ya di console log data ya, bahasanya Inggris banget guys. Dan sekarang kita langsung aja nih guys, kita mainkan di returnnya nih teman-teman. Nah, di returnnya nanti rencananya kita ini bakalan masukin sebuah form ya teman-teman, formulirnya itu ya, form bisa dibilang. Oke, kita langsung aja guys, kita masukin formnya. Jadi di formnya ini guys, aku mau ngasih on submitnya ya, di on submit, terus kita masukin handle submit, terus kita panggil lagi nih guys on submitnya gitu, yang udah kita bikin tadi nih teman-teman. Begitu guys, kita masukin handle submit, terus kita lanjut aja nih panggil nih on submitnya gitu. Nah, kurang lebih begini ya guys. Nah, kita tinggal enter aja nih bagian formnya nih teman-teman. Nah, sekarang rencananya kita mau bikin nanti tuh kan ada first name sama last name ya itu kan guys. Nah, mungkin kita mulai dari first name dulu ya teman-teman. Jadi langsung aja kita kita pasang div, terus kita bikin label ya guys. HTML4 nya itu kita bikin first name ya, first name. Oke, kita bikin di sini first name. Nah, oke, kita masukkan sekarang bagian inputnya guys. Type-nya test ya, terus ID-nya kita sesuaiin dengan HTML4 tadi nih guys. ID-nya kita bikin first name ya, dan juga itu kita langsung mainkan aja nih teman-teman di inputannya gitu. Nah, kita rencananya mau ngedaftarin nih si inputan ini, kita tambahin register ya, function register gitu, buat ditambahkan ke hooks-nya nih teman-teman, yaitu use from ya. Nah, caranya gimana? Itu langsung aja guys, ini ya guys ya, kita panggil register. Nah teman-teman ya, panggil register, kita masukin first name. Nah, kalau udah first name, itu langsung aja nih teman-teman, kita atur lagi, kira-kira kita masukin required ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya di inputan ini ada yang belum diisi, inputannya ini masih kosong, itu bakal nampilin pesan apa ya, kita bikin mungkin first name is required ya teman-teman. Nah, begitu ya, kita pasang dulu mungkin requirednya ya, di required jangan lupa kurung kurawal ya teman-teman. Jadi required kita masukkan string gini, first name required ya teman-teman. Dan juga kita jangan lupa ngatur ini ya guys, penanganan kesalahannya ya teman-teman, atau mungkin bisa dibilang error handlingnya ya. Dan kita langsung aja guys, dan kita panggil error ya, masukin first name, dan kita mainkan logical n-nya ya teman-teman ya, n, terus kita masukin span ya teman-teman, kita mainin di span-nya aja. Sini ke tab teman-teman, kita tinggal ganti aja, ganti span ya teman-teman. Dan di dalam span ini kita masukin juga guys kurung kurawal, dan kita panggil lagi errornya, dan juga first name, terus titik message ya teman-teman. Dia akan menampilkan pesan message gitu. Itu nanti first name is required ya. Dan kita mungkin lanjut lagi ya, kita bikin lanjut lagi di div yang kedua nih. Div kedua ini rencananya kita bakal bikin last name gitu ya. Jadi langsung aja teman-teman, kita label. Mungkin di sini kita kasih last name, di to text-nya kita bikin seperti ini guys, last name tik 2 gitu ya. Nah, jangan lupa enter guys, terus kita masukin inputnya nih teman-teman. Inputnya itu type-nya text, dan ID-nya kita sesuaiin aja dengan HTML4-nya ya guys ya. Oke, huruf besar sama kecilnya bisa diperhatiin ya, karena kalau misalnya hurufnya beda, ada yang beda, itu berarti nggak bakalan bisa teman-teman. Dan jangan lupa kita daftarin guys registernya di inputan last name ini guys. Caranya gimana? Caranya begini aja teman-teman. Kalau udah kurung berawal, kita panggil registernya nih. Nah, kalau udah kita masukin register ya teman-teman, kita sebenarnya bisa langsung copy aja sih teman-teman yang dari sini gitu ya. Cuman dikarenakan kita pengen bikin dari awal aja ya, mungkin ya aku bikin dari awal aja sih teman-teman. Di langsung aja last name. Nah, seperti ini, kita ikutin aja yang atasnya gini, langsung aja required. Nah, ini last name is required. Ini bahasa Inggrisnya gimana sih? Require ya? Require gitu guys. Dan jangan lupa juga kita kasih error handling ya teman-teman. Bisa dibilang error handling ya. Oke, kita langsung aja guys, errors. Terus kita panggil last name teman-teman, dan juga kita mainin logical n-nya teman-teman. Kita kopikan aja nih teman-teman di span.
Nah, kita kopikan dan di sini jangan lupa diganti ya, guys. Jadi last name. Oh, di sini ada double ya. Oke, seharusnya sih untuk first name sama last name kayaknya udah cukup ya. Oh ya, dan juga jangan lupa juga guys, kita masukin buttonnya nih, teman-teman. Button, aduh salah guys, button. Nah, kalau di button ini kita tinggal masukin submit aja teman-teman. Type-nya kita masukin submit. Jangan lupa di text-nya ini kita bikin submit juga guys. Nah, kalau udah begini, ini harusnya mungkin kalau udah nggak ada error harusnya aman-aman aja sih teman-teman. Mungkin kita coba mainin di browsernya ya teman-teman. Nah, ini dikarenakan tadi aku bikin di file baru teman-teman. Aku belum mengatur di routernya nih teman-teman. Jadi aku coba ke bagian routernya dulu nih. Kita atur routingannya ya teman-teman. Cara ngaturnya gimana tinggal tambahin aja guys. Root. Nah, kalau udah kayak gini, masukin aja guys pathnya. Pathnya kita mau bikin mungkin tes RHF gitu ya. Oke, kalau udah begini kita masukin elemennya guys. Elemennya kita masukin. Nah, seperti ini teman-teman. Elemen, terus buka kurung, kita panggil tag dari tes RHF ya teman-teman. Nah, begini guys. Dan jangan lupa kalau kita udah masukin tes RHF di sini, jangan lupa nanti kalian impor ya teman-teman. Impor tes RHF from terus alamat dari file kalian guys. Begitu guys. Oke, mungkin kita coba langsung main ke browsernya guys atau websitenya. Nah, jangan lupa kita runningin dulu ya teman-teman. npm run dev. Nah, kita udah lihat ya ini di sini. Nah, kalau udah muncul seperti ini guys, kita langsung aja nih ke path-nya tadi nih teman-teman. Tadi kan kita dibikin tes RHF ya. Nah, seperti ini guys. Form sederhana kalau kita main di React Hook Form ya teman-teman. Nah, tadi mungkin kalau kita baca dari logiknya sebentar guys, tes RHF ya teman-teman. Oke, kalau mungkin kayaknya kita langsung coba aja ya guys ya. Kita coba buka inspect element dulu ya. Oke, inspect element, kita buka konsol guys, karena tadi kita setupnya di konsol log guys, di console on submit. Ketika dia di submit, datanya itu akan muncul di konsol log ya guys. Intinya outputnya bakalan di konsol log ya teman-teman. Oke, jangan lupa di save ya teman-teman. Jadi kalau kita misalnya bikin ASD ya, di first name ASD terus last name ASD, nah dia itu bakalan muncul guys sebuah objek ya teman-teman. Jadi intinya sih dia bakalan nge-return sebuah objek gitu ya teman-teman. Outputnya itu bakalan objek guys. Nah begitu ya, karena kita bikin kosong ya. Nah, jadi itu bakalan muncul guys. Nah, kalau kita misalnya langsung submit, itu nggak bisa guys. Jadi dia di first name sama last name, itu dia langsung muncul sebuah info nih guys ya. Bisa bilang sebuah info ya. First name is required ya gitu ya. Last name dibutuhkan gitu. Nah, misalnya kalau kita bikin di sini ya, bikin di sini Budi gitu. Nah, si Budi ini udah terpenuhi gitu. Nah, karena Budi ini udah terpenuhi, jadi tuh nggak bakalan muncul lagi guys. Kayak infonya tadi, first name itu dibutuhkan gitu ya. Kalau misalnya di bagian last name-nya, coba ya. Kalau kita hapus, ini kita bikin, nah dia itu otomatis bakalan hilang guys, karena tadi kita udah nambahin logic di bagian sini guys. Jadi ada required, isinya itu string last name is required gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tes Budi first name, Budi last name Prasetyo, ketika kita submit dia bakalan muncul objek nih teman-teman. First name-nya Budi, first last name-nya Prasetyo ya. Nah begitu sih kurang lebih kalau kita cara main di React Hook Form ya teman-teman. Cuman ini untuk tampilannya masih sederhana ya guys ya. Jadi ini masih ya, nanti kalian bisa desain lah ya teman-teman. Ini untuk logiknya aja teman-teman, konsepnya gitu guys. Kayaknya mungkin kita coba next slide ya. Jadi kita udah berhasil ngebikin first name sama last name ya. Mungkin kita langsung aja guys ke next slide berikutnya nih teman-teman. Oke, kalau kita bisa lihat di section ini, teman-teman, built-in validation rules nih, teman-teman. Jadi React Hook Form ini, teman-teman, itu bisa dibilang menawarkan berbagai aturan validasi ya, teman-teman. Jadi mereka tuh nawarin berbagai aturan validasi gitu, guys, yang telah ditentuin sebelumnya tuh. Jadi kalian tuh dapat menerapkan dengan mudah ke kolom formulir kalian nih, teman-teman, atau ke kolom form kalian nih. Nah, jadi di sini ada beberapa contoh validasi ya, teman-teman. Di sini ada yang pertama dari required. Jadi seperti yang kita coba tadi guys. Sini kalau kalian bisa lihat required. Ini adalah salah satu contoh validasi ya teman-teman. Jadi secara nggak langsung contoh tadi kita tuh udah belajar tentang validasi ya teman-teman. Nah ini BTW tentang validasi balik lagi guys. Jadi nggak cuma manusia yang butuh validasi, tapi codingan juga butuh validasi ya teman-teman. Khususnya di React Hook Form ya teman-teman. Oke. Jadi untuk contoh validasi pertama ada require ya teman-teman, dan juga nanti ada tuh yang kedua ini ada min sama max guys. Nah min max ini maksudnya apa? Nanti kita tuh bisa ngatur nih teman-teman, kayak minimal length-nya itu berapa, atau minimal hurufnya itu ada berapa gitu guys, minimal karakternya itu ada berapa. Nah itu
Itu bisa kita atur ya. Mungkin kalau kalian sering apa namanya, kalau kalian coba apa ya di sebuah form kayak mungkin Instagram atau form Facebook ya, itu kan mereka ada kayak ngasih minimal misalnya di formnya itu ya kayak ada password gitu. Nah passwordnya itu minimal karakternya ada berapa gitu. Nah itu bisa kita atur ya teman-teman di React Book Form nanti guys ya. Nah kurang lebih begitu ya guys. Dan juga nanti ada pattern ya teman-teman. Nanti ada pattern dan juga nanti ada yang email juga. Kita bisa ngatur email dan juga nanti ada URL ya teman-teman. Cuma nanti aku nggak bakalan contohin semuanya, mungkin aku bakalan contohin terkait mungkin ya require tadi udah salah satunya. Ini juga nanti aku mau contohin seperti kayak min length sama max length ya. Itu nanti aku bakalan contohin dan juga mungkin ya kalau ada waktu nanti aku bakalan nempatin cobain yang lainnya ya teman-teman. Mungkin kita coba next slide lagi ya, guys. Ada apa nih di slide berikutnya nih? Oke, di sini ada nih kita masuk ke section built-in validation rules nih. Jadi ini ada contoh validasi lagi, guys. Jadi kalau kita bisa lihat, guys, di contoh codingan ini, di sini ada label input dengan tabnya text. Terus didaftarkan function register untuk username ya, teman-teman ya. Dan juga di sini ada require-nya. Ada require-nya itu di setnya itu true. Untuk di username-nya nanti itu bakalan minimal katanya itu harus minimal kata atau minimal karakternya itu adalah 5 teman-teman ya. Nah mungkin kita langsung coba aja nih guys. Itu gimana sih bang? Itu caranya gampang aja guys. Kita mungkin ngaturnya di bagian sini aja guys ya. Kita nggak bakalan ulang dari awal lagi untuk bikin ya username-nya ya. Atau mungkin kalau kita mau bikin juga boleh sih guys. Ya mungkin kita bikin aja ya teman-teman. Mungkin kalau biar nggak lama ya guys, kita tinggal copy aja nih di bagian last name ya. Last name kita copy. Duh ribet banget guys, gini aja. Nah kalau udah begini kita ganti aja nih teman-teman. Di ini HTML nya kita bikin username ya. Username ini kita bikin username kalian John. Ini cek-cek aja ya guys ya. Nanti kalian bisa bikin username aja gitu ya teman-teman. Nah oke, kalau udah di sini kita sesuaiin lagi nih guys ID-nya gitu. Kita sesuaiin dengan si HTML4-nya ya guys. Username. Nah terus register, di sini ada register. Terus kita masukin di sini username. Nah di sini kita bakalan mainin nih guys require-nya. Di require-nya ini kita setnya true dulu nih teman-teman. Nah kalau udah true kita baru masukin nih kayak min length-nya ini mau berapa sih, itu langsung muncul nih guys. Misalnya min length-nya itu kita bikin 3 deh ya. Nah, oke kita coba ya. Oh ya dan jangan lupa jangan di error ini kita bikin username ya teman-teman, sesuaiin aja dengan ID-nya guys. Oke kalau udah begini guys kita coba lihat lagi di browser kita guys, kira-kira seperti apa nih. Kita coba aja nih guys, mungkin first name-nya kita bikin Ucok ya misalnya, Ucok. Last name-nya kita bikin ASD aja lah, bingung guys bikin nama belakangnya. Dan username-nya guys, misalnya kita bikin username-nya AS gitu ya, AS gitu guys. Nah itu gimana sih jadinya ya, kita coba submit ya. Nah itu bakalan nggak bisa nih guys. Nah di sini seharusnya tadi karena kita udah gini ya guys ya logiknya. Nah, tadi kan kita masukin 2 huruf ya, teman-teman. Nah, jadi itu dia bakalan balik lagi ke sini, guys. Ini kita nggak kasih info aja gitu, ke info tadi gitu ya, teman-teman. Cuman itu langsung otomatis ke detect gitu, guys. Ini masih 2 huruf gitu ya, teman-teman. Nah, ketika kita submit, dia tuh bakalan nggak mau ke submit gitu ya. Dia suruh ngisi lagi gitu, guys. Karena tadi kita set min length-nya itu 3 ya, teman-teman. Jadi 3 huruf ya, guys. Nah, kalau misalnya kita udah tambah lagi 1 huruf, ASS gitu ya. Ganti aja mungkin ya. Atau mungkin kayak ASD ya, guys. Nah, itu bisa kita submit aja teman-teman. Coba kita submit ya. Ini kan logiknya kan udah 3 huruf ya. Jadi seharusnya sih udah aman sih. Karena kalau kita submit itu seperti apa? Nah, loh, dia langsung bakalan bisa, guys. Nah, jadi objeknya itu langsung keluar gitu, teman-teman. Jadi first name, last name sama username-nya itu udah langsung kebaca, guys. Nah, gimana kalau misalnya kita bikin min length-nya ini 10, guys. Min length-nya 10, guys. Kira-kira gimana nih? Min length, jadi minimal length-nya itu harus 10 ya. Nah kalau kita misalnya submit lagi, nah itu dia bakalan nggak mau guys, karena tadi kita udah setnya itu udah 10 guys, 10 gitu minimalnya ya. Nah kalau kita misalnya bikin 10 ini ASD udah 6 9 10, kayak udah 10 sih harusnya nih ya. Kalau 9 dia gimana nih? Nah kalau 9 dia nggak bakalan mau juga guys, dia memang harus presisi di 10 ya teman-teman ya. Oke kita coba submit nih, kira-kira gimana nih outputnya. Nah
dia langsung muncul begini guys. Dia bakal ngasih output itu objek juga teman-teman, dengan nama ucok, ASD, dengan username-nya beda lagi guys ya. Di sini 10 ya teman-teman ya. Nah ini salah satu contoh untuk penggunaan minleng ya. Oke, sekarang tadi kan kita udah nyoba ya minleng ya teman-teman. Nah sekarang gimana sih caranya kalau kita coba maxleng ya. Oh ya, di sini kita harus ini guys ya, ada typo nih teman-teman. Kita perbaiki dulu guys username. Terus require-nya kita set true, dan kita di sini coba maxleng ya. Maxleng. Oke, maxlengnya kita coba bikin 5 deh ya. 5 karakter atau 5 ya, 5. Oh, sorry guys. Oke, kita coba main di browsernya. Oke ya. Nah, kita langsung isi aja guys. Sini misalnya apa ya? Udin apa ya? Udin Penyok misalnya. Udin Penyok username kalian ya. Username-nya itu kita bikin. Jadi kan max length-nya 5 ya. Kalau kita bikin lebih dari 5 gimana? Oke, dia nggak mau ya. Ini ada mungkin 9 karakter mungkin. Dan juga kalau misalnya kita setnya tuh di bawah 5, kita bikin 3 ini aja di username-nya. Nah, dia tuh mau nih teman-teman. Kalau 3 ya. Kalau misalnya 4, oke, dia mau juga guys. Kalau misalnya 5, oke, dia masih mau guys. Dan kalau misalnya 6, tambahin karakternya, oke, dia nggak mau ya teman-teman. Jadi bisa dibilang berhasil ya ini guys, kalau untuk cara validasi menggunakan maxleng ya teman-teman. Begitu guys. Nah, kurang lebih masih aman kan ya kalau untuk ya beberapa validasi yang udah kita coba tadi ya teman-teman. Mulai dari require, terus ada minleng, maxleng ya teman-teman. Jadi aku harap kalian bisa cobain ini, masih cukup gampang kan ya harusnya. Oke, seperti ini guys. Mungkin kita boleh lanjut ke next slide ya. Kira-kira ada apa nih? Oke, sekarang kita masuk ke section custom validation ya. Validation ya, teman-teman, bahasa Inggrisnya. Jadi gini ya, teman-teman ya. Jadi selain aturan ya, teman-teman. Selain aturan yang udah ditentukan sebelumnya ya. Jadi React Hook From ini memberikan fleksibilitas ya, teman-teman. Kalau bisa dibilang fleksibilitas untuk ngebuat sebuah function validasi atau fungsi validasi khusus yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan validasi yang lebih spesifik ya teman-teman. Maksudnya gimana? Jadi kalau bisa kita lihat guys di sini ada sebuah di gambarnya ini ya. Di sini ada sebuah function. Di sini ada cons validate password ya. Yang dimana nanti kita bakalan ngatur sebuah inputan si password ini nanti minimal tuh 8 karakter gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya lebih dari 8, intinya tuh kita bakalan ngatur lah gitu ya teman-teman. Jadi minimalnya itu at least-nya itu 8 ya teman-teman. Jadi bisa kita atur seperti ini juga ya guys. Jadi kita masukkan pengkondisiannya juga. Jadi ada value length-nya itu kurang dari 8, di return password must be at least 8 karakter gitu. Kita bisa masukin sebuah pengkondisian juga ya teman-teman. Dia ini salah satu contoh custom validation ya teman-teman. Dan juga di inputnya nanti ya jangan lupa juga kita masukin registernya teman-teman, function registernya. Kita daftarin dulu registernya biar masuk ke hooknya, dan juga nanti ada masukin passwordnya, dan juga nanti kita bikin validate ya teman-teman, validate, terus kita panggil si validate passwordnya nih teman-teman. Nah kurang lebih nanti validate ini dia bakalan ngepanggil validate password ya teman-teman. Jadi dia bisa custom dari sini nih teman-teman, dari si isian dari validate passwordnya guys. Jadi tinggal dipanggil validate password aja nih. Nah kurang lebih begitu ya teman-teman. Mungkin kalau kita cobain ya, kita lanjut ke Visual Studio Code-nya guys, kita coba bareng-bareng, kita tambahin mungkin passwordnya ya. Jadi tinggal kita bikin copy aja guys ya dulu ya, biar mempercepat waktu ya. Nah jadi di sini kita bikin ada penambahan password ya. Password nih, kita bikin password kalian John. Kita masukin lagi guys di sini ya, ID-nya jangan lupa kita ganti password. Sini titik-titik register, terus di sini kita jangan lupa ganti juga jadi password. Nah dan di sini baru kita main ini guys, validate-nya nih teman-teman. Tapi sebelum kita ngatur ini ya teman-teman, kita bikin dulu nih sebuah functionnya nih teman-teman, yang dimana nanti kita bakalan manggil nih di validate nanti guys. Kita akan gunain validate titik 2, nanti kita masukin sebuah function atau nama functionnya gitu guys. Bisa dibilang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah mungkin kita bikin nanti const validate password ya teman-teman. Atau mungkin kalau mau nama lain seharusnya sih bisa juga ya. Apa ya, kita bikin tes 1 ya misalnya. Coba isian dari tes 1 itu apa aja nih. Jadi kita langsung coba aja guys, const tes 1. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, jadi sebenarnya kita tinggal langsung ngikutin aja sih teman-teman. Jadi kita bikin sebuah function ya, arrow function ya teman-teman. Nanti di bagian ini ya kita isikan value di value, dan juga nanti jangan lupa juga kita masukin pengkondisiannya ya teman-teman ya. Ada value, length-nya itu kita minimal berapa gitu ya
ya teman-teman. Mungkin kita langsung aja guys pengkondi apa namanya lanjut ngodingnya lagi teman-teman. Oke, jadi langsung aja. Jadi ada const test 1. Kita bikin di sini ada sama dengan value. Kita masukin paramsnya nih value. Dan di sini kita langsung mainin aja nih teman-teman ya. Jadi if kita masukin aja value, dan jika value-nya itu lengthnya kurang dari misalnya berapa ya? 10 aja deh, 10. Maka ya kita tinggal ngatur aja sih sebenarnya kalau di sini guys, bebas kalian mau masukin string atau misalnya alert, mungkin itu bisa juga ya. Cuman di sini kayaknya kita bakalan munculin sebuah teks aja ya guys. Jadi return ya, kita tinggal masukin aja password minimal 10 karakter ya mas, misalnya gitu ya. Oke, nah kalau misalnya udah seperti ini, kita jangan lupa juga ya teman-teman, kita masukin returnnya ini kita bikin true ya teman-teman. Jadi jangan lupa kita masukin ini ada returnnya true. Oke, kalau misalnya udah, kita tinggal panggil aja nih guys. Oh, ini kayaknya ada yang salah, tapi tenang aja, jangan panik ya teman-teman ya. Oke, ini nah tadi kurang di bagian kurung kurawal guys. Jadi return true, terus ini lupa ditutup ya tadi ya. Oke, kalau kita udah bisa lihat guys, di sini kita validate, kita panggil tes satunya. Nah di sini ada tes satunya, isi dari tes satunya. Jadi jika value-nya itu lengthnya kurang dari 10, maka akan menampilkan password minimal 10 karakter ya mas ya. Dan juga kita setnya itu true ya teman-teman ya. Kita coba lihat di browser kita kira-kira gimana nih teman-teman ya. Oke, kita langsung aja guys. Misalnya first name-nya ini Santi mungkin ya. Santi mungkin. Nama belakang Santi biasanya siapa ya? Itnas. Terus username-nya mungkin Santi ya. Passwordnya ya Santi ya. Karena tadi logiknya di password teman-teman. Jadi kalau misalnya itu katanya atau karakternya itu kurang dari 10, maka dia akan menampilkan repassword minimal 10 karakter ya mas, logiknya ya teman-teman. Nah kalau kita coba ini guys, nah di sini belum muncul ya guys. Kenapa belum muncul? Kenapa nih teman-teman? Nah dia tuh nggak bakalan mau ya tapi guys, oke kayaknya dia belum kita atur ya teman-teman untuk di bagian sininya guys. Nah ini ada kesalahan nih, kita ada lupa nih teman-teman. Jadi password, dan juga di sini ada, nah begini guys, kira-kira gimana nih. Nah udah muncul nih guys. Jadi kalau kita Santi 123, kalau kita submit itu bakalan muncul password minimal 10 karakter ya mas. Nah kalau kita tambahin 5, ini udah ada 5 lagi, tidak 10 karakter ya teman-teman. Nah kalau dia udah 10 karakter itu bakalan hilang ya teman-teman. Nah kita tambahin lagi 10, nah dia bakalan hilang ya. Nah kalau kita misalnya langsung submit, udah terpenuhi nih 10 karakter. Nah kalau kita submit, dia itu bakalan langsung bisa guys, objeknya itu bakalan keluar ya teman-teman. Jadi passwordnya Santi 1345, terus username-nya juga Santi, dan juga first name sama last name ya teman-teman. Nah kurang lebih begini ya guys, cara main di apa namanya custom validation ya. Jadi kita bisa ngatur dengan menggunakan validate ya teman-teman. Terus kita bikin dulu ya sebuah function ya nih guys. Di function itu isinya apa gitu, itu bisa diatur ya teman-teman. Begitu guys cara main di custom validation ya. Simple kan ya harusnya ya. Harap masih pada simple ya semuanya ya. Oke guys, mungkin kita coba next slide lagi ya, kira-kira ada apa nih ya di slide berikutnya nih teman-teman. Oke, kalau kita bisa lihat di sini teman-teman, section real time validation nih teman-teman. Jadi kalau di React Hook form ini guys, React Hook formnya sendiri itu memfasilitasi ya teman-teman, bisa dibilang memfasilitasi validasinya itu secara real time ya teman-teman. Jadi itu memungkinkan untuk umpan balik langsung gitu guys kepada si user atau pengguna gitu selama interaksi mereka dengan formnya ya teman-teman. Jadi mereka tuh bisa melakukan validasi secara real time asalkan si user itu masih berinteraksi dengan si formnya ini ya gitu ya guys. Simpelnya untuk penjelasan dari real time validation ya teman-teman. Nah mungkin aku bakalan coba contohin ya teman-teman ke gimana sih maksudnya real time validation ya. Oke, mungkin aku coba ke VS Code ku ya teman-teman ya. Oke guys. Nah mungkin di sini aku coba ngebikin dulu. Aku ngebikin mungkin di sini email ya. Aku bakalan ngebikin sebuah email nih guys. Jadi di sini aku coba bikin email, dan di sini ada aku mau bikin email nih. Dan di sini jangan lupa diganti ID-nya juga.
ini adalah salah satu contoh penggunaan React Hook From ya teman-teman. Cuman kalau kalian misalnya mau berbeda caranya dengan aku itu boleh banget ya teman-teman. Jadi caranya bebas guys, asalkan tidak ada error guys. Begitu ya teman-teman. Mungkin kita atur-atur dulu. Jadi errors, nah itu kita bikin email, dan di sini juga kita ganti email ya teman-teman. Sesuaiin. Oke, nah dan di sini aku bakalan mau ngasih bukan validate nih ya teman-teman. Jadi aku mau bikin require-nya, nah, aku set true ya teman-teman. Dan kalau di sini udah, aku bakalan masukin pattern nih. Nah, buat teman-teman yang belum tahu pattern itu apa, jadi pattern itu adalah salah satu bentuk validasi juga ya teman-teman, bisa dibilang ya. Jadi validation yang ada di React Hook Form ya teman-teman. Jadi itu fungsinya guys, kita tuh bisa ngatur sebuah pola gitu ya guys. Jadi ya kurang lebih kayak kita bisa ngatur sebuah pola. Jadi polanya tuh maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini guys. Jadi kan kalau di email ya, email itu kan kalau kita tahu itu kayak misalnya andi@gmail.com ya. Nah itu salah satu bentuk pola nih teman-teman. Jadi ada string dulu di awal, terus ada tambahan @nya, terus nanti ada tambahan nama domainnya gitu guys. Entah itu .com, entah itu .apa, .co.id, apa lagi guys, semua dot ya. Nah itu salah satu bentuk pola ya teman-teman. Jadi dengan pattern kita tuh bisa ngatur seperti itu ya guys. Nah kurang lebih untuk penjelasan singkatnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa ngatur inputannya si user itu menggunakan pattern, tapi itu ada polanya gitu guys. Mulai dari contohnya yang kayak email tadi gitu, ada stringnya dulu, terus ada @nya, dan juga nanti ada domainnya gitu guys di akhir gitu ya teman-teman ya. Nah kurang lebih gitu guys untuk penjelasan singkatnya. Mungkin kita langsung aja ya teman-teman untuk mungkin contoh patternnya ya kurang lebih guys. Oke, mungkin kalau di sini aku bakalan nyoba pattern seperti ini ya. Guys, aku coba ketik di sini. Jadi slash, oops, ternyata dia harus begini dulu guys. Jadi slash s, nanti aku jelasin coba di akhir ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk patternnya aku tadi bikin seperti ini guys. Jadi ada, kalian bisa lihat di sini. Nih kalian coba baca sendiri ya teman-teman. Ini kayaknya agak ribet juga ya bacanya ya. Dan mungkin kalau aku bisa jelasin sedikit ya teman-teman ya untuk bagian pattern ini, kalau kalian bisa lihat. Jadi kalau untuk di slash s pertama ini guys, di slash s pertama ini, nah itu artinya itu ya guys ya. Ini kalau aku bisa jelasin sedikit ya. Jadi itu dia lebih ke mencocokkan satu atau lebih karakter ya teman-teman, yang bukan spasi gitu guys. Nah yang artinya karakter apapun kecuali spasi ya. Jadi karakter apapun kecuali spasi itu harus muncul setidaknya satu kali guys. Nah ini tuh ngejamin gitu bahwa tidak ada karakter spasi di awal atau di akhir kalimat gitu. Jadi untuk penggunaan spasi itu bakalan nggak bisa ya teman-teman, harusnya gitu ya. Nah dan juga di sini kalau kalian bisa lihat ada add nih teman-teman, ada add ya. Nah yang dimana kalau artinya itu teman-teman, jadi karakter add itu dia itu harus muncul tepat setelah karakter-karakter yang bukan spasi teman-teman. Jadi setelah yang di sini karakter yang bukan spasi itu, dia tuh langsung wajib harus ada add-nya nih teman-teman. Nah jadi kira-kira udah nangkep lah ya sedikit guys untuk gambarannya gitu. Dan juga ada slash s lagi guys di sini kalau kalian bisa lihat. Nah di situ ada slash s yang dimana itu artinya ya setelah karakter add itu lagi-lagi tuh harus ada namanya karakter yang bukan spasi guys. Jadi ini mewakili kayak nama domain email kalian gitu ya teman-teman gitu. Dan juga di sini ada, ini kalau aku boleh kasih contoh misalnya kayak ya mungkin ya add apa gitu, add Yahoo mungkin, add Gmail, add apa gitu guys, add ya apalah gitu ya. Sekalian atur guys. Dan juga kalau kalian bisa lihat di sini ya, kalau kita lanjut lagi di sini kan ada ini ya, ada slash apa namanya, ada slash lagi kan ini teman-teman. Jadi setelah nama domain kalian guys, kalau untuk berdasarkan patternnya ini slash ini itu tuh lebih ke mencocokkan karakter titik ya teman-teman. Jadi karakter titik ini ngehubungin antara nama domain dengan nama ekstensi domainnya kalian guys. Jadi ini menghubungkan titik ya, kalau bisa dibilang titik ya guys ya. Aduh dulu ubah guys. Jadi kayak bisa dibilang untuk menghubungkan gitu ya teman-teman, titik gini teman-teman. Dan kalau kita bisa lanjut lagi guys di slash s terakhir ini, di slash s ini kalau kalian bisa lihat. Nah jadi kalau di slash s terakhir ini ya kita balik lagi guys, kita tuh ngecocokin lagi karakter yang bukan spasi lagi gitu ya. Jadi karakter, intinya sih karakter
atau misalnya huruf, ya intinya karakter lah gitu ya. Tapi dia itu nggak boleh kasih spasi gitu teman-teman. Jadi itu bisa kita isi ya, atau bisa kita wakilin dengan ekstensi domain kita tuh, kayak misalnya .com atau atau apa lagi ya. Kalau untuk email ya, ya biasanya .com sih biasanya, atau misalnya .org, .jpg, .jpg gambar ya guys ya. Aduh, ya pokoknya yang email lah ya teman-teman ya. Kayaknya nggak usah dijelasin lagi, kalian udah tahu sih ya guys. Oke, mungkin seperti itu ya. Mungkin kalau udah seperti ini guys, kita mungkin coba save aja ya. Nah, kalau kita coba main di browsernya, di website kita, itu bakalan muncul seperti apa nih? Kita coba refresh sedikit guys. Nah, misalnya aku mau ngetes ya. Misalnya namanya Budi deh, di last name-nya Prasetyo. Anggaplah ada username-nya namanya Budi P. Nah, kenapa aku bikinnya Budi P? Tadi karena aku setnya itu username-nya itu max length-nya itu adalah 5 karakter ya, teman-teman. Jadi ini bisa kalian mainin aja sih, guys. Ini karena untuk latihan aja, aku bikinnya max length-nya 5 ya, guys ya. Dan emailnya tadi aku mau bikin misalnya gini ya. Teman-teman, budiP@gmail.com. Dan untuk passwordnya coba aku bikin apa ya, misalnya Budi 23456. Nah, kalau kita submit, nah, dia itu bisa ya, teman-teman, karena tadi untuk formatnya udah benar nih. Nah, gimana kalau sekarang kita tuh ubah ininya guys, formatnya gitu ya. Kita coba yang versi salahnya gitu ya, atau versi yang langsung submitnya aja, itu kira-kira gimana ya. Kita coba bersihin dulu ya, teman-teman. Kita pakai refresh aja biar kehapus semua guys yang ada di sini. Nah, kalau kita pencet submit guys, nah kalau kalian bisa lihat di sini ada file name, first name is required, ada last name required, ada username-nya di sini ya. Cuman di sini nggak muncul ininya guys, itu nggak apa-apa. Jadi kalau untuk cara munculinnya tinggal gini aja teman-teman. Kalau kalian mau cepetnya, itu langsung gini aja. Silahkan masukkan username maksimal 5 karakter. Nah, misalnya gitu ya. Kita masukin di spannya ini ya, teman-teman. Dan juga di emailnya tadi kan masih kosong ya, di emailnya. Jadi kita bisa masukin aja nih. Silahkan masukkan email kamu John. Kalau kita coba save, ini kayaknya di username-nya kepanjangan ya. Kita coba hapus dulu deh. Kalau kita coba save, jadinya begini ya, teman-teman. Kalau kita langsung submit, dia itu bakalan muncul info nih, teman-teman ya. First name is required, last name is required, dan di sini ada silakan masukkan maksimal 5 karakter, silakan masukkan email kamu John. Nah, password minimal 10 karakter ya, Mas, gitu ya. Nah, kalau kita coba masukin, nah di sini Budi Prasetyo, username-nya itu coba Budi P, dan email, kalau misalnya kita try email dulu ya, guys. Misalnya budi.com. Kira-kira gimana ya, kita bakalan bisa nggak sih nge-submitnya itu teman-teman. Jadi kita coba bikin. Nah, kalau kita coba submit, nah dia tuh nggak bakalan mau guys. Nah, sebenarnya ada caranya juga sih teman-teman, biar itu kayak langsung ke apa namanya, detect semua gitu guys. Maksudnya ke detect semua itu kayak oke, ini .com-nya udah terpenuhi nih, terus karakternya udah terpenuhi nih, jadi sisa add-nya gitu ya teman-teman. Nah, mungkin itu kalau apa namanya, kalau teman-teman mau bisa coba apa namanya, pelajarin sendiri ya teman-teman, karena itu bisa kalian pelajarin sendiri ya teman-teman. Kalian coba kulik-kulik lagi guys. Cuman kalau untuk kurang lebih konsepnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Cuman ada penambahan jadi bagian codingan-codingannya lagi guys. Cuman kalau untuk konsep kalian bisa belajar seperti ini dulu ya teman-teman. Dan mungkin kalau aku kasih add, nah tapi nggak aku kasih domainnya guys, nggak aku kasih titiknya guys, itu kira-kira gimana tuh? Nah, itu nggak bakalan mau juga guys. Nah, coba kalau kita kasih sekarang Gmail gitu, tapi belum kita kasih titiknya gitu ya, budi@gmail.com gitu ya. Nah, itu kira-kira gimana tuh? Nah, dia tuh nggak mau guys kalau nggak ada titiknya guys. Kita coba masukin aja nih titiknya. Nah, kalau kita formatnya udah benar, udah string, nggak ada spasi ya, terus ada add, terus ada apa namanya, Gmailnya, ada karakter yang nggak berspasi, dan juga ada titik, dan juga ada karakter yang nggak berspasi lagi guys. Nah, itu sebenarnya tadi udah kita atur ya teman-teman di bagian ini guys, di bagian patternnya guys. Cuman ini kalian bisa coba ngulik-ngulik lagi ya teman-teman. Ini coba kalian perdalam lagi. Untuk cara bacanya mungkin ya teman-teman, ini agak-agak gimana juga ya. Sebenarnya tuh bisa kita atur kayak misalnya A sampai Z, atau mungkin misalnya 1 sampai 5. Jadi penggunaan spesifiknya ya, teman-teman, atau 1 sampai 9 gitu, atau penggunaan simbol-simbolnya itu yang bisa apa aja gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi intinya bisa kita atur ya guys ya di sini. Nah, kalau misalnya kita udah formatnya udah benar semua, require-nya itu udah benar semua, mulai dari first name, last name, username, terus email sama password udah benar semua, itu kita tinggal submit aja guys ya. Nah, kalau kita misalnya udah submit dengan require-nya yang udah sesuai dengan apa yang kita buat tadi, itu bakal munculin sebuah objek lagi ya teman-teman di formnya ini, dari email, first name, dan lain sebagainya guys. Nah, kurang lebih begitu ya teman-teman kalau kita main di React Hook Prompt ya teman-teman. Ya, kurang lebih cukup masih simple ya guys kalau kita main di React Hook Prompt.
kurang lebih ya sama kalau kita bikin form pada di apa ya, HTML mungkin CSS, HTML JS ya. Cuman di sini ada pakai library React Hook From ya, teman-teman. Kurang lebih seperti itu guys untuk React Hook From. Mungkin kita bisa lanjut lagi di slide berikutnya nih, teman-teman. Kira-kira ada masuk section apa nih? Oke, kita masuk ke Axios nih, teman-teman. Jadi kalau kita udah masuk di Axios ya, jadi kalau kalian bisa lihat logo Axios itu seperti ini ya, guys. Ini kalian bisa coba searching mungkin kalau penasaran. Oke, jadi Axios itu apa? Jadi Axios itu adalah sebagai ini ya, metode utama ya guys ya, aplikasi front end untuk berinteraksi dengan server nih, yang melibatkan ya penggunaan protokol HTTP gitu teman-teman. Dan juga kalau kalian mungkin kenal Fetch API dan XML HTTP request interface gitu ya. Nah, itu kan keduanya memungkinkan pengambilan resource ya, teman-teman, dan inisiasi permintaan HTTP gitu, teman-teman. Jadi kurang lebih kalau kita udah main di Axios, guys, itu ibaratnya itu sebagai penghubung ya, penghubung antara front end dengan server kita nanti, guys. Jadi dia akan menghubungkan data gitu ya, teman-teman. Nah, kurang lebih begitu ya, guys. Untuk analogi mungkin simpelnya ya, kalau kita udah main di Axios nih. Oke, mungkin kita coba next lagi. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini ada sintaks kalau kita mau main di Axios nih, guys. Jadi untuk installnya tinggal npm install Axios, atau kalau kalian pakai yarn, itu bisa pakai yarn at Axios ya, teman-teman. Dan jangan lupa kalau misalnya udah install Axios, itu mainnya harus import Axios from Axios ya, teman-teman. Begitu, guys. Ini kalau kita coba next. Nah, sekarang kita masuk ke section initiate the get request. Oke, jadi get request ya teman-teman. Nah, kalau kita bisa lihat di slide ini guys, jadi kalau untuk kita ngemulai permintaan get ini dengan Axios, itu cukup gunain axios.get ya teman-teman. Bisa lihat di sini axios.get ya. Dan jadi function ini guys, ini function ya teman-teman. Jadi function ini menerima URL gitu teman-teman sebagai parameter awalnya gitu guys, dan ngeberiin promise yang diselesaikan dengan data respon API ini teman-teman. Jadi isi dari den ini promise ya teman-teman. Mungkin kalian boleh coba searching di Google promise dalam Axios itu apa gitu. Itu mungkin boleh di searching ya guys. Nah, jadi isinya di sini ada then ada catch ya teman-teman. Untuk struktur kalau kita main di Axios nih guys. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu get itu apa, axios.get ini ya. Jadi get itu kalau bisa dibilang ya, kita tuh bakalan ngenampilin API. Jadi ini adalah API ya teman-teman. Kalau buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah API. Jadi function get ini, metode get inilah, metode ya bisa dibilang ya. Metode get ini bisa dibilang ya akan menampilkan nanti data-data yang ada di dalam API ini guys. Kurang lebih gitu sih konsepnya ya teman-teman. Mungkin ini ya kurang lebih gitu ya konsepnya teman-teman. Dan juga kalau kita coba next slide guys. Oke, sekarang kita masuk ke section handling the response sama error handling nih teman-teman. Nah, mungkin kita masuk ke handling the response dulu ya teman-teman. Jadi kalau bahasa Indonesia sendiri itu adalah menangani respon ya guys. Jadi kalau di dalam bagian den ini guys, kalau kalian bisa lihat di sini, nah di bagian sini den, nah itu kalau kalian misalnya udah main di situ, itu kalian tuh apa ya, bisa dibilang memiliki kemampuan untuk ngambil data respon guys dengan mengakses properti respon titik data ya teman-teman. Jadi nanti kalian bisa ngatur responnya itu gimana ya teman-teman, entah itu di console log atau dimanapun nanti bisa diatur di bagian den ini ya guys. Dan juga di sini ada error handling ya teman-teman. Nah, aku mau ngasih tahu juga error handling. Jadi error handling itu yang mana? Yang ini ya teman-teman, di bagian catch-nya. Jadi kalau bisa dibilang ya penanganan kesalahan ya teman-teman. Jadi kalau apa namanya menangani kesalahan itu kan ya merupakan elemen penting ya dalam kalau kita jalanin sebuah request API ya teman-teman. Jadi kalau bagian catch ini itu adalah kalau bisa dibilang ya ruang khusus untuk menangkap dan mengelola kesalahan guys. Ya kita akan ngatur error handling kita nanti di sini ya guys, untuk di bagian catch teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh ya penggunaan dari handling the response ya di bagian den. Jadi di sini ada respon, terus dia akan apa namanya ada user, sini ada user, terus dia definisiin respon.data ya, titik data ya. Dan juga di sini ada error handling. Jika dia error maka akan menampilkan console log error fetching data, terus akan muncul errornya ya teman-teman. Begitu guys kurang lebih. Mungkin kita coba next slide lagi. Oke, sekarang kita masuk section post put delete ya. Oke,
Jadi kalau untuk POS sendiri, teman-teman, jadi POS itu bisa dibilang untuk itu sering dipakai untuk mengirim data ke server ya, teman-teman. Jadi itulah gunanya POS, teman-teman. Dan juga di sini ada put ya. Jadi kalau put ini, request put ini, itu biasanya digunain untuk, bukan biasanya, memang digunain untuk nge-update sebuah data guys, atau kita memperbarui data lah gitu ya, yang ada di dalam server gitu ya, teman-teman. Dan juga untuk delete. Jadi kalau untuk delete sendiri ya, sesuai namanya, dia akan menghapus sebuah data ya, teman-teman, di request delete ya. Intinya dia akan menghapus sebuah data gitu guys. Oke, di sini kita masuk ke section making post put delete ya. Jadi di sini ada beberapa contoh mulai dari post, put sama delete nih guys. Cuma di sini nanti aku nggak bakalan ngepraktekin semuanya ya. Nanti kalian coba bisa explore lagi guys. Jadi di sini aku akan coba membuat get sama post ya teman-teman. Begitu kurang lebih. Oke, kita langsung aja nih teman-teman main di Visual Studio Code-nya nih guys. Oke, di sini aku masuk di folder tes ya, di folder tes, di file tes ya, tes.jsx. Di sini aku ada ya komponen tes ya teman-teman. Jadi mungkin kita langsung aja guys, cara mainnya gimana. Pertama-tama jangan lupa dulu guys, kalian install npm install axios ya teman-teman. Ini dikarenakan aku udah install, mungkin tampilan nanti agak beda ya dengan kalian guys. Nah, jadi bisa ditunggu aja. Klik. Nah, udah kelar guys. Tadi jaringan aku kayaknya nge-lag ya teman-teman. Oke, kalau udah diinstal, ya udah kita langsung masukkan aja guys. Sini import Axios from Axios ya teman-teman ya. Kalau udah seperti ini, nah kita jangan lupa runningin npm run dev lagi. Nah, kalau udah seperti ini guys, kita langsung mainkan aja teman-teman. Jadi kita bikin sebuah function dulu ya, guys, atau ya function ya. Misalnya cons apa ya, kita bikin awd aja deh ya. Nah, seperti ini. Oke, ini dikarenakan pakai code UMA ya guys, jadi langsung auto muncul ya. Jadi untuk pertamanya tinggal panggil Axios-nya teman-teman. Terus kita mau pilih metode apa. Jadi di sini kita mau coba metode get teman-teman. Dan untuk di get ini guys, yang ada di sini itu berisikan link API kita ya. Jadi untuk sekarang aku mau coba contohin apa namanya API yang free ya teman-teman. Jadi aku coba cari dulu. Aku udah dapat guys. Nih untuk API-nya ya. Kalian bisa ke quotable ya teman-teman. API quotable ya. Jadi API ini berisikan quote-quote nih teman-teman. Kita coba kita kopikan yang ini guys. HTTP API quotable random. Oke. Nah, ini ada petiknya bisa dihapus. Kalau udah link API-nya dimasukin, tinggal langsung aja guys. Dan terus kita mainkan den-nya ya teman. Terus tinggal masukin res sama console log-nya ya teman-teman. Console.log. Terus jangan lupa kita panggil res-nya lagi guys. Dan juga langsung aja kita mainkan di catch-nya nih teman-teman. Jadi untuk catch sama aja teman-teman strukturnya. Jadi tinggal kita panggil, tapi di sini kita panggilnya error ya teman-teman. Panggil si, salah guys. Kita panggil ini R ya. R ini error ya teman-teman. Jadi res ini apa? Res itu respon ya. Dan R ini adalah error ya teman-teman. Nah, kalau udah seperti ini, gimana lagi sih langkah selanjutnya gitu ya untuk nge-get datanya gitu. Nah, ini kan tadi itu kita bikin ya functionnya gitu guys. Nah, ini kita langsung aja nih teman-teman. Kita mainkan di sininya guys, di komponen satunya lagi guys. Mungkin kita panggil dengan button ya. Button get data deh. Data. Dan ketika buttonnya diklik, aku maunya dia akan memanggil function ini guys, function atau komponen awd gitu. Nah, dimana tadi awd ini kan udah kita setup ya, dia akan memanggil sebuah, dia akan nge-get data gitu, akan nge-get data dari API quotable ya. Oke, mungkin kita coba langsung save dan kita lihat di browser kita itu seperti apa ya. Oke, kalau udah kita udah buka browsernya, kita tinggal langsung, kita akan apa namanya ke browsernya, kita udah bisa lihat di sini ada get data ya teman-teman, ada button. Nah, kalau ini kita klik, nah dia akan memunculkan ini guys, console log nih. Yang dimana console log ini dia itu berisikan data nih teman-teman. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini ada untuk defaultnya begini guys. Kalian coba lihat di bagian datanya, ini ada muncul nih teman-teman data dari API quotable gitu ya guys. Di sini kalian bisa lihat kontennya. Nah, mungkin kalau misalnya kalian mau spesifik di kontennya aja itu bisa juga. Tinggal ikutin aja guys di console log-nya, di responnya. Jadi kan di sini data terus konten ya. Ini kita nampilin kontennya aja. Kita tinggal data, konten. Nah, kalau kita save dan kita lihat, kita coba refresh dulu ya biar bersih guys tampilannya. Tinggal get data aja nih. Nah, dia langsung muncul seperti ini guys. Kontennya aja gini. Kalau kita get data lagi, nah dia beda-beda ya guys ya. Cuma nanti kalau kalian udah main di database kalian nanti di backend kalian, itu datanya get datanya pasti
datanya sama terus guys. Ini gara-gara kita pakai API yang free ya. Jadi kayaknya tiap kita get data itu beda-beda guys ininya, isiannya gitu ya. Begitu teman-teman. Nah, gitu ya. Ini kurang lebih cara untuk menampilkan sebuah data ya guys, menggunakan Axios nih teman-teman. Dan juga mungkin kita bakalan coba untuk yang bagian post ya teman-teman. Yang post ini agak sedikit ini juga ya, agak sedikit lebih kompleks guys. Nah, aku coba komen dulu ya teman-teman. Oke, dan di sini untuk buttonnya aku coba komen juga. Nah, berikut aku udah bikin ya guys ya untuk get post ya teman-teman. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, untuk salah satu caranya kalau kita mau main apa namanya post tapi itu di Axios itu bisa banget ya teman-teman. Tapi ini biasanya kalau udah kita main di backend kalian udah mungkin agak familiar sih guys terkait ini, terkait ngepost dan delete dan sebagainya ya. Mungkin aku spill kayak cara penggunaan Axios untuk ngepost datanya ya teman-teman. Mungkin kalau kalian bisa lihat di sini aku ada bikin sebuah function juga guys, function atau komponen bisa dibilang. Ya di sini ada aku bikin sebuah var body ya teman-teman. Jadi isinya itu adalah judul, deskripsi ya yang memiliki value-nya masing-masing guys. Dan juga di sini ada Axios-nya teman-teman. Di sini aku panggil Axios dan juga di dalam Axios-nya itu aku kasih metodenya juga guys. Ada metode post, ada URL-nya. URL ini apa? API kita ya teman-teman. Jadi di sini API-nya itu aku bikin dari backend aku ya guys. Jadi backendnya di sini. Untuk behind di sini mungkin nanti pas kalian udah belajar di backendnya ya teman-teman. Untuk API ini apa sih sebenarnya gitu ya. Nah jadi oke, mungkin aku nggak jelasin banyak di bagian situ. Jadi ini langsung aja guys. Ini adalah API dari backend aku sendiri. Dan juga di sini ada datanya. Aku bikinnya body. Dan juga di sini untuk promise-nya atau den-nya. Di sini aku bikinnya seperti biasa. Responnya aku konsolognya aku bikin respon, dan juga di sini ada handling errornya. Di sini aku bikin juga seperti biasa, seperti contoh pertama tadi ya. Dan mungkin kalau kita mau ngetesnya guys tuh gimana, tinggal gini aja guys, kita mungkin pakai button ya teman-teman, button posting data ke server, misalnya ke lokal server deh. Nah, terus mungkin on click ya, on click, terus kita panggil function atau komponennya ini guys, function ya ini, functionnya posting ya teman-teman. Jadi tinggal ya gini aja guys. Oke, kalau kita udah save, jadi kalau untuk kita mau inputnya guys, untuk logiknya, jadi di dalam var ini adalah berisikan apa namanya, jadi database-nya itu ada judul, deskripsi, sama ID dan lain-lain guys. Jadi aku di sini mau nambahin judul sama deskripsinya aja nih di sini. Misalnya aku mau nambahin siapa ya? Aku aja deh di gitu. Di deskripsinya mungkin aku bikin lorem aja ya. Lorem 10. Di sini nggak bisa ya? Lorem ipsnya. Aduh, apa gimana guys? Mungkin di sini ngasal-ngasal aja deh. Oke, kita coba ya. Mungkin nanti akan menambahkan ini ya guys ya. Jadi get post metodenya udah kita bikin post itu untuk menambahkan si judul sama deskripsi ini ya teman-teman. Mungkin kita langsung coba aja guys. Oke, kita coba main di browsernya. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini teman-teman, jadi di sini ada posting, ada button ya, posting data ke local server gitu. Nah, kalau kita klik, nah di sini ada muncul nih guys, sebuah objek ya teman-teman. Jadi di sini ada, kalau misalnya kita lihat data, di sini ada tulisan notes berhasil ditambahkan gitu guys. Karena ini kenapa bisa muncul kayak gini? Karena di backend aku udah setting bahwa ketika data berhasil ditambahkan itu maka akan menampilkan notes berhasil ditambahkan guys. Dan juga tadi untuk data yang kita tambahkan tadi tuh ini ya teman-teman, bisa kita lihat di judul sama deskripsi nih guys, itu udah berhasil ditambahkan dengan value-nya Budi sama deskripsinya ngasal-ngasal nih guys. Oke, mungkin simpelnya begitu teman-teman kalau kita main di Axios ya. Dan mungkin kalau kalian misalnya mau coba lihat itu di Postman ya teman-teman, API itu gimana, itu caranya gampang banget teman-teman. Jadi tinggal gini aja guys, ini di copy API-nya, terus kita buka Postman nih teman-teman. Kebetulan udah ya. Oke, bentar. Nah, kita langsung send aja guys. Nah, dia tuh bakalan muncul seperti ini sih teman-teman ya. Nah, kalau kita misalnya pakai API dari backend kita sendiri, itu pasti datanya beda lagi ya teman-teman. Jadi sesuai dengan yang kalian bikin gitu guys, API-nya tuh gimana gitu. Ini kita sebagian tuh. Nah, ini guys, ini adalah API dari backend aku ya teman-teman. Nah, jadi di API ini ada berisi data nih guys. Nah, di sini ada judul, deskripsi, tanggal, sama delete ya untuk ininya.
Nah, kurang lebih sih gitu ya teman-teman. Atau kalian kalau kalian mau apa ngepost gitu guys, ngepost tuh ngirim data ke servernya, cuman nggak pakai Axios itu ya. Itu bisa juga ya kalau kita misalnya pakai Postman nih teman-teman. Nah, ini kalau aku coba contohin ya guys. Jadi di sini kan aku punya database ya. Database-nya itu memiliki ID, judul, deskripsi sama tanggal gitu ya. Jadi untuk yang bisa ditambahin itu kan aku udah setting judul sama deskripsi ya guys yang bisa ditambahin. Jadi mungkin kita coba langsung aja ya guys, cara nambahin sebuah data tapi menggunakan Postman gitu ya. Nah, ini kalau kalian bisa lihat guys, kalau kita misalnya mau nambahin, itu kita perhatikan dulu sih kayak di backend kita tuh seperti apa, database kita seperti apa ya. Jadi nggak semua ini sama ya teman-teman. Jadi tergantung proyekan kalian juga nih guys. Udah di sini aku mau menambahkan ya, menambahkan sebuah satu ini ya, teman-teman, satu data gitu. Jadi untuk judulnya mungkin aku bisa kasih siapa ya? Aku bikin ngasal-ngasal aja deh ya. Learning sama Axios gitu. Kalian bisa lihat di sini, kalian nanti bisa tambahinnya itu di raw ya teman-teman. Nah, nanti kan di sini kalian bisa lihat di sini ada ID-nya yang terakhir ditambahkan itu 99 ya guys, yang dimana tadi itu kita udah nyoba pakai Axios tadi guys yang ada di sini nih teman-teman. Nah, mana tadi ya? Nah, ini guys, jadi bisa pakai ini ya teman-teman ya. Nah, deskripsinya tadi kan lan ini ya, kalau kita bisa lihat ini udah masuk ya teman-teman kalau kita tadi get data ya. Nah, gitu guys. Nah, mungkin kita mau nambahin lagi tapi kita lewat ini guys, lewat Postman gitu ya. Itu bisa banget ya teman-teman. Jadi langsung aja, jadi tinggal masukin judul sama deskripsi ya teman-teman di raw-nya nih guys. Nah, ini kalau kita coba send yang dimana metodenya ini post, kita coba lihat nih gimana nih hasilnya. Oke, sukses, true, dan nilainya udah true ya, berarti udah berhasil, dan not berhasil ditambahkan gitu. Jadi logiknya berarti udah berhasil ya. Nah, kalau kita coba get teman-teman, gimana nih isiannya gitu ya. Oke, kita coba lihat, kita scroll ke bawah. Nah, tadi tadi kan kita udah masukin learning Axios ya, guys, yang ini. Nah, dan ternyata ini udah masuk ya, teman-teman, untuk datanya gitu ya. Jadinya 100, judulnya udah masuk, learning, deskripsinya Axios gitu ya. Oke, kurang lebih begitu guys, cara main di Axios, teman-teman. Kurang lebih masih gampang kan ya, kalau kita main di Axios ini, teman-teman. Jadi bisa diikutin aja, teman-teman. Ya, yang penting asal strukturnya benar guys, mulai dari promise-nya, mulai dari den, terus error handlingnya teman-teman ya, kayak di catch-nya itu, jadi kalian bisa ngatur responnya itu seperti apa dan di mana gitu ya di den ini guys. Dan kalau kalian mengatur error handling itu bisa di bagian catch ini guys. Begitu ya teman-teman. Ya, kurang lebih begitu aja guys kalau kita main di Axios teman-teman. Mungkin yang seperti lain-lainnya bisa kalian coba explore lagi ya teman-teman di bagian put mungkin atau patch ada juga guys kalau kalian tahu. Jadi kalian bisa lihat di sini guys. Jadi di sini ada ya, ada get, post, put, patch, delete, head, semua option. Nah, itu kalian coba cari tahu gitu metodenya tuh apa aja gitu ya. Itu apa sih bang? Nah, kalian coba ini ya, coba cari cari tahu atau ngulik-ngulik ya bisa kayak ini. Jadi kalau aku bisa sekilas jelasin sedikit, nanti sisanya kalian coba searching ya. Jadi get itu untuk menampilkan data teman-teman yang ada di server kita, dan post itu akan menambahkan data guys ke server kita, dan put ini adalah mengupdate data yang ada di server kita gitu guys. Dan patch ini juga dia itu sama juga mengupdate ya teman-teman. Dan juga di sini delete untuk menghapus data gitu ya teman-teman. Begitu guys kurang lebih. Jadi mungkin bisa dikulik-kulik lagi ya teman-teman terkait Axios ini guys. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini ya kalau kita main di penguploadan. Kalau untuk ngepost di Postman ya teman-teman ya, jadi bisa disesuaikan aja dengan database kalian guys atau yang ada di server kalian gitu ya teman. Nah, oke, mungkin kita coba ini ya guys, lanjut di bagian PPT-nya nih teman. Oke. Nah, ini kalau kalian bisa lihat guys di PPT-nya, ini ada yang kita coba tadi ya guys. Mungkin tadi sedikit caranya ada yang berbeda ya. Nah, teman-teman, cuman ya konsepnya sama guys. Ada axios.post gitu. Terus kalau untuk put ya tinggal sesuaikan aja axios.put. Dan di sini ada delete axios.delete ya. Jadi bisa disesuaikan aja dengan metode yang kalian mau pakai nih guys. Nah, sekarang ini udah masuk section any question gitu. Oke, mungkin kalau ada yang pertanyaan mungkin boleh ya ditanyain ya mentor-mentornya ya. Oke, di sini ada Maulid Godang. Gimana artinya apa nih? Terima kasih ya. Dan juga di sini ada guiding resource, ada log rocket, red hook form. Ini dari mana nih? Nanti kalian bisa baca sendiri lagi sih untuk guiding resource. Ya,
Mungkin oke udah thanks for viewing ya. Mungkin untuk materi kita cukup ya. Kalau udah thanks for viewing ini berarti materi kita udah selesai teman-teman. Jadi mungkin bisa dikulik-kulik lagi terkait pembelajaran 3 poin tadi ya teman-teman. Mulai dari React Fragment, terus ada React Hook Form. Kan bisa coba-coba klik lagi guys, di React Hook Form itu banyak banget guys metodenya atau function yang bisa dipakai, dan juga di Axios ini ya teman-teman. Kan bisa kulik pelajari lebih lanjut ya teman-teman. Oke, mungkin video kita cukup sampai di sini aja guys. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman.